Allah lewat sehat kita. Jangan sampai nanti justru sakit, akhirnya kita mengenal Allah lewat sakit, akhirnya kita nggak kuat, akhirnya ngersuloh. Ya Allah, kalau saya sehat nanti saya akan rajin ibadah. Ya sudah keburu sakit. Kenapa waktu sehatnya seperti itu? Ya Allah, kalau saya kaya nanti akan rajin sedekah. Iya, sudah keburu larat. Ya Allah, kalau saya nanti menjabat saya akan adil. Ya sudah keburu dicabut jabatannya. Nah, ini adalah langkah solusi terbaik Ibnu Athaillah ketika dalam kondisi apapun selalu ada solusinya. Nah, maka setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kehidupan kita, akhirnya kita yakin bahwa Allah berkuasa atas diri kita. Kita lanjutkan. Ya, membangun sikap positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah dalam makalah sebelumnya yaitu mengajarkan sikap positif kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun doa dan permintaan yang berulang-ulang, ya, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun namun tidak segera dikabulkan, ya, karena Allah mengetahui kesiapan dan kepantasan seorang hamba. Ini makalah sebelumnya itu kan seperti itu. Kita berdoa, kita sudah meminta, kita sudah semua dilakukan, tapi tidak segera ya dikabulkan oleh Allah SWT. Allah itu tahu, ini kalau dikasih itu pasti lupa. Hanya biarkan kita itu dijadikan kondisi seperti ini biar selalu ingat kepada Allah SWT. Itu kalau kita punya landasan iman itu seperti itu. Tapi kalau nggak punya landasan iman, itu akhirnya menjadi kufur, menjadi murtad. Percuma saya beragama Islam, sholat, puasa, zakat, ternyata nggak ada hasilnya. Karena apa? Dia itu ibadahnya transaksional. Maka dalam pertemuan ini bahwa ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imannya sudah mapan, susah dan gembira itu tetap sholat jamaah dilaksanakan, sedekah dilaksanakan, ya, sholat malam dilaksanakan, baca Al-Quran dilaksanakan. Kalau kita kan enggak. Kalau bahagia, lupa. Kemudian kalau lagi sengsara, lagi ada masalah, mau sholat malam, itu kan itu gimana? Itu imannya belum mapan. Kalau sudah mapan, dia nggak punya duit, ya tetap rajin sedekah, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Dia itu dalam keadaan sakit tetap, ya Allah, saya akan tetap istiqomah dalam beribadah, saya tetap baca Al-Quran, tetap berzikir, karena memang baginya itu adalah makanan Tuhan. Nah, berdoa sekian tahun tidak atau belum dikabulkan, ya tetap istiqomah, karena tidak perlu dikabulkan atau tidak, baginya ibadah itu baginya doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menghadapi kondisi seperti ini merupakan ujian paling berat. Nah, berdoa tidak segera dikabulkan, usaha tidak segera dikabulkan, ini adalah ujian paling berat. Karena kita tetap diharuskan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah memiliki cara lain yang lebih baik bagi hambanya karena Maha Kuasa atas segalanya. Jadi kita harus positive thinking. Berdoa ini kok tidak dikabulkan. Nah, itu kita tetap positive thinking. Makanya makalah-makalah yang sebelumnya itu ada pernyataan, bagaimana Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala? Saya mengenal Allah ketika saya dalam kegagalan. Karena ternyata Tuhanku tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena betapa kuasa Allah itu begitu besar, sehingga tidak satu pun hambanya itu mampu mengaturnya. Itu berarti imannya sudah mapan seperti imannya Ali bin Abi Thalib, para sahabat dan lain sebagainya. Nah, itu ada seorang sahabat, ya, sahabat itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu protes kepada Rasulullah, bukan protes apa ini. Abu Bakar itu kan sangat dekat Rasulullah, imannya itu sudah kuat, ya. Padahal ibadahnya Abu Bakar itu ya dengan sahabat-sahabat yang lain itu mungkin kalah, ya. Ada sahabat itu yang, ya Rasulullah, gimana? Apakah iman saya itu sudah mengalahkan ibadahnya, mengalahkan imannya Abu Bakar? Ibadah saya kan lebih kuat, sholat malam saya lebih kuat. Pokoknya ibadah saya enggak.
imannya Abu Bakar itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkan karena sudah mapan imannya itu. Yaitu iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu kadang yaitu ibadahnya itu angin-anginan. Kalau lagi susah rajin ibadah, kalau lagi apa namanya? Banyak duit, tidak rajin ibadah, banyak orderan lupa, nggak punya orderan mau sholat duha, itu angin-anginan kalau. Makanya kalau sudah mapan itu dalam kondisi apapun tetap istiqomah. Ya, seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dikalahkan ibadahnya oleh para sahabat, tapi Rasul menjawab, imannya Abu Bakar itu tidak ada yang bisa mengalahkan karena kuatnya imannya Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab itu pernah begini. Ketika Abu Bakar wafat, itu kan digantikan oleh Amirul Mukminin yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab bilang begini, anta man ba'daka. Kamu itu mempersulit orang setelahmu, penggantimu. Nggak bisa, nggak nutut siapa Umar bin Khattab itu nggak nutut, ya apa namanya, menyamai iman, menyamai kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar sampai engkau mempersulit orang setelah. Jadi kesolehan Abu Bakar itu sulit untuk disamai oleh orang setelahnya. Terus kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berkuasa merubah kapan saja. Jika Allah ingin mengenalkan dirinya kepada hambanya, Allah tidak peduli walaupun amal seorang hamba itu sangat sedikit, Allah akan memberikan maqam atau posisi mulia kepada hambanya yang dikehendaki. Ya, oleh karena itu selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ibadah saya sedikit, saya keturunan orang biasa, saya keturunan petani, saya keturunan nelayan, orang tua saya itu penjual kayu, orang tua. Jangan berkecil hati. Kalau Allah menghendaki tarik kita itu menjadi orang hebat. Mu'ti man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu kalau sudah menghendaki anaknya tukang becak itu bisa jadi gubernur. Kalau Allah menghendaki anaknya gubernur bisa menjadi tukang becak. Maka kita orang Islam, orang mukmin yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah khawatir anaknya. Yang penting kita punya guru mengajari kita, ya, kita punya zikir, sholat kita kerjakan, insya Allah makam kita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang terjadi anaknya orang biasa kok bisa ya jadi gubernur, anaknya orang biasa kok bisa jadi presiden. Itu anaknya orang biasa. Lu ini anaknya kiai, anaknya ini kok nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji. Ya. Ini anaknya orang kaya tapi kok melarat, jatuh miskin. Ternyata itu ada rahasianya. Rahasianya apa? Orang tuanya itu kuat tirakat. Nah, bagi Allah itu mudah. Ya, bagi Allah itu mudah. Makanya orang-orang hebat terdahulu itu pasti orang tuanya itu orang yang selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ceritakan dan saya itu sangat terkesima dengan ada seorang kiai di Tuban itu. Kemarin saya cari doanya ketemu ya. Anaknya 7 itu hafal Quran. Kok bisa? Sampai mantu-mantunya itu hafal Quran. Ternyata setelah diskusi saya dapat doa dari kiai saya namanya Kiai Mahrus ya Lirboyo. Pokoknya di Lirboyo. Terus waktu istri saya hamil itu doa itu diusapkan di perutnya. Anaknya yang ini itu punya keinginan sendiri menghafal Quran, bukan diperintah. Terus paling cepat, mungkin yang lain itu sampai 2,5 tahun, ini 2 tahun, paling cepat. Terus saya tanya, apa Pak rasanya? Itu saya punya doa dari kiai saya. Tapi akhirnya orangnya berbisik, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Oh ini, yang susah itu ini. Di samping doa sholat malam. Memang sholat malam itu berat, ya, sangat berat. Apalagi kalau sudah ngantuk itu, ya. Apalagi malamnya itu makan rawon, makan rendang,
kemudian tidur enak sampai subuh. Tapi ya memang tidak wajib ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya, bahkan di dalam kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah ini yang tulis oleh Said Muhammad Al-Maliki, kita ini misalkan jam 9 tidur. Tapi niatnya ya Allah, saya nanti malam sholat malam. Ternyata bangun itu jam setengah 7. Jam setengah 7 bangun. Maka tidur kita sepanjang malam itu dicatat sebagai orang ahli tahajud. Tapi ya, dengan catatan memang niat. Dan biasanya yang seperti ini paling 1 hari, 2 hari. Tapi kalau setiap hari itu bangunnya itu jam 6, itu diniati. Nah, itu namanya bangsawan. Bangsawan atau bongso tangyawan. Ya itu paling terjadi sekali, 2 kali, kelelahan dan sebagainya. Itu yang saya kenang itu. Ternyata orang ini nggak pernah meninggalkan sholat malam. Sehingga kadang saya mengamati ya, menganalisis ya, meneliti orang. Orang yang sukses itu sukses dalam bentuk sukses dalam karirnya, sukses dalam apapun ya. Misalkan dia itu petani, menjadi petani yang sukses, menjadi pedagang-pedagang yang sukses, menjadi kiai-kiai yang sukses. Itu ternyata tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bukan berarti sholat malam itu menjadi tujuan. Tujuan kita sholat malam adalah ibadah. Tapi janji Allah SWT kepada orang sholat malam itu derajatnya diangkat, tentu saja sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang tidak boleh kan, kenapa sholat malam? Biar ini, nggak usah sholat malam ya. Sholat malam karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau sudah niat sholat malam itu, kalau sudah istiqomah, itu nggak peduli dia itu punya duit atau nggak punya duit, tetap aja sholat malam. Tidak peduli dimanapun dia tetap menjaga, karena sudah membangun interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala begitu mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya Allah muliakan dirinya, Allah muliakan anak-anaknya, Allah muliakan keturunan-keturunannya, ya, dan kadang ya, Allah berikan keistimewaan pada dirinya yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi jangan khawatir walaupun amal kita sedikit, wa in qalla amalu. Bagi Allah itu mudah. Terus kita lanjutkan. Qanaah menerima ujian. Wah ini namanya qanaah ya. Ini susah. Ketika Allah memberikan sebuah ujian berupa sakit, mungkin jatuh berkali-kali dalam sebuah bisnis, jatuh berkali-kali dalam membangun kualitas diri, itu semua harus kita sambut dengan sukacita, karena itu Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi dalam kondisi seperti itu Allah mengenalkan dirinya. Maka jangan pernah berkeluh kesah karena ujian itu. Kalau kemudian kita itu, wah gimana? Ya wajar lah kalau kita itu adalah manusia. Yang pasti mungkin berkeluh kesah dalam ujian seperti itu. Yang tidak boleh adalah kita larut, sehingga kita akhirnya itu, kalau bahasa Jawanya itu ngundat-ngundat. Misalkan, ya Allah, sudah saya lakukan sholat malam, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah melakukan ini dan itu, kenapa kok masih sengsara hidup saya Allah? Itu nggak bolehnya seperti itu. Kalau misalkan menangis, bersedih, ya itu wajar, karena memang kita manusia ya, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan wali. Ya, kita bukan nabi, kita bukan wali, sehingga dalam kondisi ujian-ujian seperti itu kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berpikir, oh begini ya cara Allah mengenalkan. Dulu waktu saya senang, ya saya selalu lupa dengan
Allah karena menikmati kesenangan itu. Ya, alam semesta ini diberikan sehingga lupa dengan penciptanya. Ya, dengan cara itulah Allah ingin membuat kalian semakin matang dewasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan mudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin matang. Amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi ini kondisi nyaman ya, kondisi nyaman, happy, serta berkecukupan, ya. Kemudian manusia itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang ibadah itu justru menjadi kebanggaan. Bahkan menjadikan seseorang lupa bahwa Allah yang memberikan sehat dan kuat serta harta benda serta ibadah itu sendiri. Jadi potensi ya, ini potensi. Mudah-mudahan kita tidak terlena dengan potensi. Jadi potensi orang kaya itu lupa kepada pemberi nikmat. Potensi orang happy itu dia itu kalau sudah bahagia itu lupa. Ya. Potensi orang rajin ibadah itu bangga diri dengan ibadahnya. Sehingga kadang ketika melihat orang lain tidak serajin dirinya itu kadang, wah ini kenapa sih tidak rajin ibadah? Seolah-olah yang rajin ibadah itu dirinya. Sehingga muncul pertama itu ujub, yang kedua itu muncul riya, dan yang ketiga itu takabur. Merasa bahwa dirinya itu yang bisa sholat jamaah, merasa dirinya itu baik. Sehingga kadang orang-orang yang baru hijrah itu, yang lain itu dihukumi semua. Ya. Yang lain itu dihukumi semua. Gimana ini, begini. Padahal kiai itu yang sejak kecil ngaji, yang hatam Al-Quran berkali-kali, hafal Quran, ya, kemudian hafal ribuan hadis, itu tidak pernah seperti itu. Justru ada orang yang bermaksiat itu dirangkul agar kembali kepada Allah. Ini baru hijrah. Itu semua ya, semua dituduh sudah syirik, sesat, masuk neraka. Sehingga ada guyonan. Guyonan ini pernah saya dengar, ini disampaikan oleh Kiai Hasyim Mujadi waktu beliau masih gesang. Ya. Apa ini guyonan ini saya kenang dan itu masih bisa dicari di YouTube. Apa bedanya wali songo dengan wali jenggot? Beliau itu memberikan kalau wali songo itu yang kafir, yang bermaksud dirangkul agar kembali ke jalan Allah. Yang kafir itu bagaimana menjadi Islam, tapi kalau wali jenggot itu yang Islam pun dikafir-kafirkan. Kita ini sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, haji, tahajud, baca Quran, hatam. Kadang dituduh sesat masuk neraka, itu bedanya. Kalau wali songo itu orang yang tersesat bagaimana menjadi lurus ke jalan Allah. Kalau wali jenggot yang sudah lurus pun itu dibengkokkan. Bagaimana mungkin haji setiap tahun, sholat tahajud semalam suntuk, hafal Quran, mengajar kitab hadis, hatam Bukhari. Itu, oh ini sesat ini. Ini kan lucu. Nah ini itu guyonan yang saya kenang dari beliau itu ternyata ya kadang ya benar juga ya, orang baru hijrah belum pernah ngaji itu yang lain dikafirkan. Sesat, masuk neraka. Padahal dia itu baru tahu, ya baru tahu covernya, sementara yang dikafirkan itu hafal Quran, yang disesatkan itu hafal Quran, bukan hanya hafal Quran, ribuan hadis juga hafal. Di dadanya itu ada Al-Quran, di dadanya itu ada firman Allah, di dadanya itu ada ratusan ribu hadis Rasulullah SAW, perilakunya itu mendekati perilaku Rasulullah, hanya disesatkan orang yang baru hijrah 10 hari. Nah, dan itu fakta ya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut.
Cara Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Sakit, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita sakit, kadang untuk ya Allah, ya kita akhirnya kenal Allah. Engkau yang Maha menyembuhkan ya Allah. Itu gitu kalau sakit. Miskin ya Allah, Engkau Maha Kaya ya Allah. Nah, akhirnya tahu kalau Allah itu Ar-Razzaq. Kita sakit tahu Allah itu Allah itu yaitu yang menyembuhkan. Kemudian kita menderita, Engkau ya Allah yang memberikan kebahagiaan. Anta latifun khabir. Kesulitan, akhirnya kita Allah. Ya musahilal umur. Coba kalau kita sakit, kita ingat Allah Maha Penyembuh. Kalau kita miskin, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Muti. Ingat, kalau kita menderita, Allah yang memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Ya musahilal umur. Allah mafarrij hammal mahmumin. Ya Allah berikan jalan keluar dari kesedihan-kesedihan yang aku hadapi. Akhirnya kita kenal. Kan jarang orang yang bahagia itu kemudian berdoa. Jarang. Kalau orang bahagia itu sudah lupa. Artinya bahagia itu kalau orang dalam kenikmatan itu kadang lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah keterlaluan itu kadang dikasih rambu-rambu. Ayo, kadang dikasih rambu-rambu akhirnya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, ini sakit, kemiskinan, penderitaan, kesulitan hidup, ya. Kadang kita punya anak, kemudian kita membanggakan anak kita, akhirnya anak kita itu diberikan sedikit ujian, akhirnya kita ingat, oh ya Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita punya ini, kita banggakan akhirnya barang tersebut punya motor dibanggakan hilang, akhirnya nggak bangga lagi. Nah yang seperti itu kadang kita mau diingatkan oleh Allah SWT. Itulah cara Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya. Maka kita beruntung ya, kita punya guru yang selalu mengingatkan kita untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan dalam kondisi apapun istiqomahlah beribadah. Ibadah bukan karena kita itu butuh kepada Allah, karena kita miskin, karena kita dalam kondisi suka maupun duka, dalam kondisi nyaman atau tidak nyaman, dalam kondisi miskin atau kaya, dalam kondisi mendapatkan ujian atau tidak, tetap kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang demikian itu membuat pundak kita itu menjadi kuat, membuat pundak kita itu menjadi perkasa. Berbagai ujian yang kita hadapi, insya Allah kita tidak gampang putus asa karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ujian Allah berikan kepada hambanya yang beriman, Allah adalah wujah min ta'aruf, yaitu cara Tuhan menyingkat diri agar kita kenali secara lebih dekat lagi. Lanjut. Ini, ketika seorang mukmin mendekat kepada Allah dengan amalnya, orang mukmin bisa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, sholat, zakat, haji, sedekah, infak, ya, amal ibadah lainnya. Dengan amal itu, orang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas karena Allah. Namun resiko orang yang beribadah di atas rentan, ya, dan potensi riya sangat tinggi sehingga kadang tidak murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang resiko ya. Resiko orang rajin ibadah itu potensinya itu riya. Tapi mendingan mau ibadah. Jangan sampai, kenapa kamu nggak sholat berjamaah takut riya? Terus nggak sholat. Nah, itu ya dasar malas seperti itu. Ini kalau misalkan sholat wajib, itu nggak ada misalkan riya kan. Riya nggak riya harus dikerjakan. Misalkan mau haji misalkan. Kenapa nggak mau kamu nggak haji? Oh saya takut riya. Haji ini wajib. Riya nggak riya ya tetap harus dikerjakan. Yang
Nah, itu dikhawatirkan riya itu ya ibadah yang kaitannya dengan sunnah, ya kaitannya dengan yang bukan wajib. Makanya saya pernah menyampaikan nanti ada di bab yang pertengahan itu kalau kita menghadapi dua hal yang tidak wajib, maka harus kita memilih yang bertentangan dengan hati kita. Contohnya begini, sholat ya. Ini saya sholat di masjid apa di rumah ya? Sholat sunnah tapi bukan sholat wajib. Wah sholat di masjid. Maka kalau hati kita wah sholat di masjid aja dah enak lah. Kalau sholat di masjid merasa enak dan nyaman, kemudian pasti kita sholat di masjid ada yang melihat. Oh berarti cari yang tidak enak, sholat di rumah. Karena apa? Sholat di rumah itu jauh lebih berat. Kan ya, kalau sholat sunnah di rumah itu jauh lebih berat. Maka itu yang kita pilih. Itu kalau perkara yang sunnah, bertentangan. Nah, makanya sholat sunnah itu yang lebih bagus itu kan di rumah. Karena memang nggak ada yang melihat, juga nggak ada yang memuji, juga tidak ada yang noleh kanan, nggak ada. Tapi kalau di masjid itu kan memang kita kalau sholat sunnah di masjid ya, itu kadang ada yang melihat, itu rasa yang ada dalam hati kita, ada yang melihat, ada ini, itu muncul. Makanya kalau ada dua hal bertentangan, tapi perkara yang tidak wajib sunat, maka pilih yang memberatkan hati kita. Berarti kita telah melawan nafsu kita. Gitu. Itu ya Ibnu Athaillah itu sangat jeli ya dalam masalah yang seperti ini. Nah, potensi orang beribadah rajin itu adalah riya, ya, sangat sehingga kadang tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita itu bisa beribadah dengan baik dan istiqomah itu kalau tidak dilandasi dengan ikhlas itu kadang nilainya itu tidak 100% ya. Ibarat barang itu tidak utuh ya, tidak utuh. Tapi manusia jangan kemudian saya nggak ibadah sekalian, itu nggak boleh ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang sangat penting di sini. Sakit kalian tidak menghilangkan ibadah kalian. Ketika orang mukmin yang rajin ibadah sedang sakit, seringkali mengatakan kepada teman-temannya atau mungkin tetangganya, saya sekarang sedang sakit sehingga tidak bisa berjamaah lagi, tidak bisa menunaikan ibadah haji, tidak lagi bisa membaca Al-Quran karena matanya sudah kena katarak, ya. Maka sesungguhnya proses ibadah tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, tetapi Allah datangkan pahala melalui sakit kita. Nah ini pengertiannya di situ. Kalau kita sehat walafiat, bisa sholat, puasa, zakat, itu berarti kita mendapatkan pahala dengan ibadah kita tadi karena kita sehat. Begitu kita sakit, maka Allah mendatangkan pahala melalui sakit. Kalau kita sehat, kita yang mendatangi. Kalau kita sakit, kita yang didatangi. Itu dengan catatan kita sejak muda itu rajin ibadah. Sehingga sakit pun itu nilainya ibadah kepada Allah SWT. Jangan terbalik misalkan. Begitu muda, foya-foya, berbahagia dengan apa yang dimilikinya, kemudian sakit. Begitu sakit nggak bisa apa-apa. Lantas bilang, ya Allah kalau saya sehat, saya akan rajin ibadah. Itu diguyu sama malaikat itu. Paling kamu kalau sehat balik lagi seperti dulu. Makanya itu ada yang di Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, berikan aku usia lagi, maka aku akan menjadi orang soleh. Aku akan rajin sedekah, aku rajin ibadah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas soleh. Aku akan menjadi orang-orang soleh. Gombal katanya, gombal. Waktu hidup saja lupa, apalagi gitu. Makanya kalau kita punya kesempatan, pokoknya semangat ibadah. Jangan kemudian malas-malasan. Karena suatu saat pasti kita sakit. Pasti. Nggak ada orang nggak sakit. Suatu saat pasti kita akan bersedih. Suatu saat kita akan nggak punya duit. Suatu saat pasti itu terjadi. Entah kapan.
Nah, saat itulah ketika kita sakit itu ibadah kita, ya, kita mendapatkan pahala. Ibarat kita kalau sehat itu bekerja, kalau tidak bekerja lagi maka rezeki yang datang. Maka rezeki itu adalah apa? Pahalanya itu datang kepada kita. Makanya orang yang sudah ditarik oleh Allah yaitu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, kadang dia itu ketika sakit dia itu tetap bersenyum, ya Allah, akhirnya saya sakit juga. Dengan sakit ini aku mengenal dirimu dan engkau memberikan pahala dengan sakitku. Jadi ujian yang dihadapi kita itu macam-macam. Nah, tentu itu menjadi ladang pahala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini adalah proses syukur menjadi sabar. Nah, kalau tadi itu banyak harta, banyak duit, banyak kenalan, banyak relasi, kita bisa beribadah dan lain sebagainya, itu akhirnya ibadahnya syukur. Begitu sakit, sabar. Hanya saja proses dari syukur menjadi sabar itu sangat-sangat berat. Kalau orang miskin, sejak kecil itu miskin, ya ibadahnya sabar. Tapi kalau misalkan orang kaya, kemudian jatuh miskin, untuk merubah proses dari syukur menjadi sabar itu sangat berat. Makanya banyak yang tidak kuat. Sehingga banyak yang bunuh diri, naudzubillah. Kadang banyak yang mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Kadang ada yang, pokoknya kalau tidak betah akhirnya ke Gunung Kawi. Apa Gunung Kawi itu pesugihan, ya. Itu banyak dilakukan karena mereka tidak kuat dari proses sabar. Mungkin orang kuat dalam kondisi berkecukupan itu enak ini, tapi proses menjadi miskin kemudian sabar, keduanya itu menjadi sabar itu sangat berat. Menerima cibiran orang, itu dulu itu lo kaya, sekarang lihat jatuh miskin, itu kan berat, ya. Tapi kalau kita mengerti keduanya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus kita lakukan kalau kita sedang sakit, sakit itu tidak bisa berubah. Miskin itu mungkin tidak bisa berubah, tetapi merubah hati menerima penyakit tersebut sehingga sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagai ujian maka sabar. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita, sakit, ujian, kecukupan, itu menjadi ladang ibadah. Kalau berkecukupan syukur, kalau ujian itu sabar, maka dalam keadaan ujian itu Allah ingin mengenalkan dirinya. Kalau sudah mengenalkan dirinya, akhirnya kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, bisa jadi kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan waktu dan zoom-nya kepada Mas Talib. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz Badim. Miskin dan kaya itu ujian. Ini kesimpulan yang saya tangkap. Tapi kalau bisa memilih, ujian lebih baik ujian kaya, Ustaz. Kira-kira begitu, kira-kira kalau saya. Baik, Bapak Ibu, sudah ada 2 penanya, Ustaz. Mungkin monggo ditanggapi. Pertama, kaitannya gini. Kita semua tahu bahwa Allah itu maha segalanya. Tapi bagaimana memantapkan hati kita untuk meyakini itu? Itu yang pertama, pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan kedua, bagaimana sih belajar ikhlas yang sesungguhnya? Karena terkadang sudah beribadah sangat serius, tapi masih saja muncul riya. Nah, bagaimana menghilangkan? Dan ketika sudah riya itu apa yang perlu kita lakukan? Demikian Ustaz, 2 pertanyaan sementara. Monggo. Terima kasih. Tadi saya sampaikan, kalau kita menghadapi sesuatu, kalau kita gagal dalam sebuah urusan kita, ya, baru kita tahu bahwa Allah itu memang berkuasa. Jadi kegagalan kita itu bentuk kuasa Allah terhadap kita. Nah, itu caranya. Misalkan kita mau usaha,
segala sesuatu sudah disiapkan, ya, kerangkanya sudah disiapkan, perencanaannya sudah matang, gagal. Oh, ternyata akhirnya kita tahu Allah itu berkuasa kepada kita semua. Nah, itu tahunya harus seperti itu. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan orang lain itu potensinya apa? Itu potensinya menuduh. Kita dosa seperti itu. Ya, karena pasti, oh itu gara-gara kamu. Kamu nggak bisa ini. Loh, itu sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fa'alul lima yurid. Fa'al, Allah itu maha fa'al. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kemudian inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli, terhadap segala sesuatu, qadirun, berkuasa. Nah, itu yang kedua. Yang kedua itu apa tadi yang kedua? Tentang riya. Ketika tiba-tiba riya muncul, apa yang perlu kita lakukan? Kalau perkara yang wajib seperti zakat, puasa, haji, sholat berjamaah, ini wajib. Nggak ada misalkan, kenapa nggak sholat berjamaah? Takut riya, itu males itu. Pokoknya yang wajib itu nggak ada namanya riya. Riya nggak ada, harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Itu biar Allah yang menilai. Nah, yang potensi riya itu misalkan sedekah, ya. Makanya sering saya guyon, kadang kemarin ngaji. Kadang ngaji itu penyakit hati itu kan nggak kelihatan. Misalkan, saya sering cerita kemarin ngaji di di Bantara, di Masjid Muhajirin. Saya perhatikan anak-anak kecil itu, anak-anak kecil yang mau sholat berjamaah dan mau sholat sholat Jumatan di masjid. Itu ada rombongan anak kecil, saya mau khutbah Jumat, saya di belakangnya. Mereka tanya, kamu sholat Jumat di mana? Oh, di sini loh enak. Loh, kenapa? Di sini makanannya enak. Oh, itu. Oh, saya kadangnya mikir, paling orang tua juga seperti itu ya, milih masjid yang ada kopinya, ya, yang di masjid itu yang ada KFC-nya dan sebagainya. Itu kan orang tua itu kadang juga gitu. Kenapa sholat di sini? Oh, di sini enak ya, jamuannya. Loh, itu kan muncul. Berarti kira-kira kalau Allah menilai kamu ke masjid karena saya atau karena makanan itu. Kemana masjid? Oh, di sini loh enak, itu mahasiswa. Ini tingkat mahasiswa. Kenapa? Ada wifi-nya, lancar. Oh, itu. Ya, seperti itu. Itu kan kita tidak bisa menafikan hal itu. Tetapi Ibnu Athaillah memberikan sebuah, kalau kita memilih sesuatu yang menyenangkan, itu berarti kita sedang menuruti hawa nafsu kita. Berarti kalau ada misalkan dua masjid, satu ada wifi-nya, satunya tidak, mana yang menyenangkan hati kita, berarti kita sedang menuruti nafsu kita. Berarti kita harus memilih yang tidak menyenangkan, cari tempat yang tidak wifi-nya. Nah, itu cara Ibnu Athaillah membuat sebuah pilihan. Nah, tapi kalau imannya sudah mapan, itu ada wifi atau nggak ada wifi sama saja. Karena apa? Putus asa itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah atau sedih, ya, susah atau senang, tetap tahajudnya tetap 20 rakaat misalkan. Susah atau bahagia, tetap baca Quran. Karena apa? Baginya itu sudah mapan. Makanya bagi kita yang belum mapan ya seperti itu. Nah, berarti kalau masih, kamu sholat di mana? Oh, di sini makanannya enak. Oh, berarti itu masih belum mapan. Karena akhirnya menjadi langganan. Itu saya belajar dari anak kecil itu. Berjalan pulang sekolah. Kamu sholat di mana nanti? Saya di masjid ini. Jangan di situ nggak enak makanannya karena masjidnya kecil kan. Biasanya orang yang Jumat Barokah itu nasi kotaan. Nah, satunya ada kopi, ada teh, kemudian ada KFC. Oh, itu menggiurkan. Sama, hidup kita juga sama seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Kalau wajib, riak nggak riak harus dikerjakan. Tapi ini yang sifatnya yang mustahab ya, yang sunnah itu hati itu cara menatanya gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Penjelasannya, pemaparan cukup gamblang. Boleh sesi pertanyaan lagi Ustaz ya. Jadi gini. Ya, silakan. Ini langsung saja ada 3 pertanyaan, mungkin nanti dijawab bareng aja. Pertama, ini agak di luar konteks sebenarnya, tapi pertanyaan begini.
ketika sholat fardu di Masjidil Haram, apakah sebaiknya sholatnya di jamak qashar atau sholat seperti biasa? Itu pertanyaan pertama. Kedua, bagaimana menyikapi ketika kita ini sedang mengalami ujian bertumpuk-tumpuk, ujiannya, waduh, dalam satu hari misalnya ujiannya bareng-bareng gitu. Bagaimana sikap kita? Itu kedua. Yang ketiga adalah bagaimana mengubah takdir. Karena takdir itu kan sudah ditulis, gitu. Tapi apakah takdir yang tidak baik itu bisa diubah dengan doa? Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan terakhir. Nanti misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lain bisa di grup atau di Japri, monggo. Ustaz, monggo. Sekaligus ini nanti sebagai penutup Ustaz, sekaligus doa. Monggo. Silakan. Ya, ini karena pertanyaan kolektif ya. Ya. 3 in 1 ya. 3 in 1. Nah, 3 ya. Oke, terima kasih. Kalau di Masjidil Haram sholatnya di jamak atau di qashar? Jadi kalau kita perjalanan ya, menuju sebuah tempat di mana jaraknya itu lebih dari 90 kilo, 10 kilometer itu dibolehkan jamak qashar walaupun itu di Masjidil Haram. Nah, itu kadang saya melakukan itu dulu. Kalau saya itu misalkan baru datang capek, itu kan tubuh itu lelah. Itu biasanya datang itu maghrib. Ya, maghrib. Maka saya sholat maghrib dan isya itu saya jadikan satu. Saya di hotel dulu ya, istirahat, nanti tengah malam itu sekitar jam 2 saya bangun baru ke Masjidil Haram. Berarti maghrib dan isya itu jadi satu dan itu boleh. Yaitu durasinya selama 3 hari atau 72 jam ya. Ya, itu boleh ya. Boleh. Tapi biasanya besoknya saya normalkan karena kondisinya sudah sehat, sudah enak. Saya juga janggal, ada seorang kiai itu gitu. Ini kok nggak sholat isya ini. Padahal ini Masjidil Haram. Terus saya renungi apa? Oh iya, ternyata saya itu masih dalam konteks dia itu safar, perjalanan. Seperti itu. Boleh ya. Nomor 2, pertanyaan ujian bertumpuk-tumpuk. Berarti pahalanya bertumpuk-tumpuk juga kalau kita mampu menghadapinya. Ya, semakin banyak peluang untuk mendapatkan pahala. Ya, kalau sakit sehari kita sabar itu mungkin pahalanya sedikit. Tapi kalau sakit bertahun-tahun itu kalau kita sabar itu dilebur dosa kita dan insya Allah mati langsung masuk surga itu. Dengan catatan sabar ya. Makanya tadi Mas Tolib milihnya itu kan enak. Ujian kaya sama miskin enak mana? Katanya enak kaya. Karena kita dalam kondisi miskin. Coba dalam kondisi kaya, dia pasti akan memilih tetap kaya. Makanya ada guyonan begini. Ini guyonan tapi nyata. Misalkan Mas Tolib diberitahu oleh malaikat, milih. Malaikat bilang gini, Mas Tolib, sampan tak kasih umur, misalkan tak kasih umur 60 tahun. Milih mana? 30 tahun miskin, kemudian 30 tahun kaya, atau 30 tahun kaya, kemudian 30 tahun miskin. Milih mana? Kaya 30 tahun terlebih dahulu atau miskin 30 tahun? Milih mana? 2 pilihan. 60 tahun kaya. Kenapa kalau 30? Itu pasti dalilnya itu roma-rama. Bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru senang kemudian. Tapi rata-rata orang akan memilih seperti itu. Karena apa? Sudah mampu melewati kondisi tidak enak, kondisi miskin, akhirnya menikmati kekayaan. Tapi orang yang mengerti ilmu, itu berpikirnya begini, saya akan memilih kaya dulu, karena dengan kaya, maka 30 tahun kemudian akan semakin kaya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Di sini kalau orang ahli nahwu mengatakan lam itu lam taukid ya.
Kemudian nun itu ada nun taukid, la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh betul-betul akan ditambah. Sehingga kalau dia itu mapan secara ekonomi, dia itu rajin sedekah, rajin infak, yakin 100% atau hakul yakin, tambah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang berilmu itu gampang mengatur hidupnya. Dia punya hidup banyak, dia dermawan. Karena apa? Tidak akan jatuh miskin. Makanya kalau kita sehat bersyukur, tambah sehat kita. Jadi orang yang rajin tahajud, rajin baca Quran, matanya juga tambah sehat, bukan tambahan. Itu karena apa? Dia yakin makna ayat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Tapi itu tadi rata-rata orang itu kalau masih muda tuh lupa, kalau kaya lupa, kalau cukup lupa, baru kemudian tua ingat kepada Allah. Ini ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Bentar. Ini sekaligus ada pertanyaan tambahan juga Ustaz. Ini betul ada saudara dari Jawa kita itu yang baru saja menjalani kemoterapi, dan karena baru menjalani kemoterapi badannya tidak enak, tidak nyaman, sehingga meninggalkan sholat sunnah. Ini bagaimana Ustaz? Itu tambahan Ustaz. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kaitannya dengan takdir yang buruk. Itu apakah bisa diubah dengan doa? Gini, Allah itu berkuasa. Kita harus tahu bahwa Allah itu berkuasa atas diri kita. Saya akan membuat sebuah ilustrasi begini. Kita ini, misalkan ada yang ahli melukis sebuah gambar. Kemudian kita itu tidak cocok. Kita hapus lagi, boleh nggak? Boleh. Allah itu juga berkuasa atas segalanya. Mungkin takdir kita sejak zaman azali seperti itu. Mungkin tidak baik. Tapi bagi Allah itu kan merubah kapan saja, siapa saja kan bagi Allah itu kan berkuasa. Makanya kita harus tahu bahwa Allah itu berkuasa. Dan itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, fa'alu lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Jadi kita jangan khawatir. Terus gimana? Ya Allah berkuasa. Makanya doa umukul ibadah. Doa itu adalah pokoknya ibadah. Makanya ada orang yakin dengan doa. Karena apa? Dia yakin Allah itu maha merubah. Yakin dengan silaturahmi itu menambah rezeki. Karena apa? Bagi Allah itu kapan saja mau merubah itu ya bisa. Oh Allah itu berkuasa. Kalau Allah itu berkuasa kan bagi Allah itu mudah. Nah gitu lah. Jadi insya Allah ya kita hari ini yakin bahwa Allah itu bisa merubah kapan saja, di mana saja. Jadi jangan khawatir nanti buruk. Makanya ada takdir yang bisa dirubah, ada yang takdir tidak bisa dirubah. Apa yang tidak bisa? Mati, nggak bisa hidup lagi, nggak bisa. Nah, kalau hidup lagi ya takut ya yang hidup. Kalau semuanya hidup lagi, kasihan yang hidup nggak punya jatah karena yang mati itu masih minta jatahnya yang masih hidup. Nah, ini yang terakhir tadi. Kalau sakit ya seperti kemoterapi, ya sholatnya misalkan sholatnya itu tidak dikerjakan. Kalau sholat sunnah itu kan tidak wajib ya, tidak usah dikerjakan nggak apa-apa. Yang penting wajib. Yang wajib saja kalau kita sakit itu tidak menjadi wajib, alias bisa dikodok kalau tidak mampu, misalkan sholatnya hilang karena kondisi itu bisa dikodok. Nah, jadi itu adalah rukhsah ya, rukhsah atau kemudahan bagi orang Islam, karena memang Islam itu agama yang memudahkan, bukan agama yang mempersulit. Jadi kalau misalkan sesuatu yang tidak wajib, jangan sampai kita memaksakan diri atau mengalahkan dan menimbulkan kita itu semakin parah. Karena jiwa manusia itu harus diutamakan. Seperti saya pernah sampaikan, ketika musim corona, ada orang ngengkel itu apa? Ngotot di masjid. Padahal itu tidak harus di masjid, di rumah pun itu bisa. Karena apa? Kondisi seperti itu. Karena keselamatan manusia itu jauh lebih penting. Yang penting kita tetap melaksanakan sholat. Itu kalau wajib. Kalau sholat sunnah, ya namanya sunnah ya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Demikian. Baik Ustaz, sekaligus
doa sekaligus ditutup. Monggo, saya kira pertanyaannya sudah habis. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya bisa. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Dan sebelum saya akhiri dengan doa, saya mohon doanya proses pembangunan finishing lantai 2 pondok pesantren Nurul Hikam yang digawangi oleh Mas Thalib dan Mas Nanda. Mudah-mudahan akhir bulan ini selesai dan insya Allah sudah bisa ditempati dan mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik dan mohon doanya yang mengharap ini sabar, Mas Thalib juga sabar sehingga akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al arzaq wa tuhassinu biha lana al akhlaq wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan yaqtur biha mali wa yakfi biha hali wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrab al haniyya wa habiya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfu bi an ata'na wa ta'un wasair awal balaiyakun ya Allah ya man amaru bainal kafi wan nun wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi al-mab'uts rahmatan lil alamin salatan tufarrij bi ma fi min muridina dunyana wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam salatan nanalu bisir hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana wa jama'atana bi hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taqunu biha likulli usri yusra wa likulli da'in dawa wa likulli syaqabin shifa' wa ala alihi wassalim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkah dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah setiap kesulitan selalu ada kemudahan, jadikanlah setiap sakit ada obat dan setiap berbagai penyakit di situ ada obatnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadi bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyata waghfir lana ya dhal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الأفضال. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سر والجهر في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمع به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا Allah ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami min ahli al-Quran wa ahli salah wa ahli al-qiyam wa ahli la ilaha illallah wa yaj'al wa yuhassin auladana bi khuluqil Quran wa yuhassin auladana bi khuluqil. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami keturunan kami
memiliki akhlak ahlal Al-Quran birahmatika ya arhamar rahim wa bijai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina amin. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Ustadz, makasih banyak. Recording stop. Ibu Mira, insya Allah semuanya sehat panjang umur. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Ibu kasih, ibu. Ayo makan. Siap.